Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat dan ayah kepada kita semua dan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sudah membaca sifat 20 dari di antara yang 50 yang wajib kita ketahui. Ini dilewatkan sedikit karena penjelasan ikhtilaf. Ya. Kita masuk ke halaman 61 baris paling bawah. 61 baris paling bawah sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa minal khamsina ishruna adadadu hazil ishrin. Dan sebahagian yang dari yang 50 itu adalah 20 lawan-lawan dari 20 yang lalu, yaitu 20 yang lalu yang itu wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang ada 20 yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa dia yang mustahil itu? Wahiyal adamu diddul wujudi. Ya. Alifnya itu berlebih. Jadi setelah dot dan din itu, dal itu, setelah dot dan dal seharusnya tidak ada alif. Ya, kalau yang dalam di tengah itu syarahnya itu betul di baris yang kedua. Qauluhu diddul wujud. Ya. Nah, itu yang betul. Wahyal adamu diddul wujudi. Dan yaitu satu dari antara 20 yang mustahil itu adalah al-adam. Adam itu artinya tidak ada. Lawan daripada ada, wujud. Ya. Mustahil bagi zat Allah Ta'ala itu al-adam, tidak ada. Wassaniyatu al-hudusu diddul qidami. Dan yang kedua adalah baru, lawan daripada qidam, yang tidak berawal adanya. Wassalisatu al-fana'u diddul baqa'i. Dan yang ketiga adalah fana, yaitu hilang atau binasa, lawan daripada baqa, kekal. Fana itu tidak kekal, baqa adalah kekal. Warrabi'atu al-mumasalatu diddul mukhalafatu, diddul mukhalafati. Dan yang keempat
adalah serupa. Ya. Serupa, lawan daripada berbeda. Fayastahilu alaihi ta'ala ayyumasilal hudud. Apa namanya? Fayastahilu alaihi ta'ala ayyumasilal hawadisa fi syai'in mimma tasafu bihi. Ya. Maka mustahil atas zat Allah Ta'ala itu menyerupai al-hawadis, segala yang baru. Fi syai'in, pada segala sesuatu, mimma tasafu bihi, dari segala yang bersifat dengan yang baharu itu. Segala sifat yang baharu itu mustahil bagi hak Allah Ta'ala. Fala yamurru alaihi ta'ala zamanun, maka Allah tidak melalui, zat Allah Ta'ala tidak melalui zaman, masa, walaysa lahu makan, dan tidak ada baginya tempat, walaysa lahu harakah, tidak bergerak, wala sukun, dan tidak juga diam, wala yattasifu bi'alwanin, tidak bersifat dengan warna, dan wala bijihatin, dan tidak juga arah. Fala yuqalu fawqal jirmi, maka Allah Ta'ala itu tidak dikatakan berada di atas suatu benda atau benda. Wala an yamin, dan dia juga tidak di kanan, di sebelah kanan benda, dan juga Allah Ta'ala itu tidak memiliki jihah atau arah, jihad, arah. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan inni tahtallahi, bahwa saya di bawah Allah. Fa qaulul 'ammah anni tahta rabbina, maka perkataan orang-orang awam bahwa aku adalah di bawah Tuhan kita, di bawah Tuhan kita, au inna rabbi fauqi, bahwa sesungguhnya Tuhanku di atasku, itu kalamun munkarun yakhafu ala man ya'taqiduhul kufr, itu adalah sebuah perkataan yang mungkar atau yang ditolak, yukhafu, yang dikhawatirkan, ala man ya'taqiduhu, atas orang yang mempercayainya, itu dikhawatirkan al-kufru, ya, kafir. Nah, itu dulu. Jadi lawan daripada sifat yang empat yang disebutkan pertama, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis. Ya, wujud itu Allah Ta'ala wajib bersifat ada. Yang mustahilnya apa? Tidak ada. Mustahil bagi hak Allah Ta'ala itu tidak ada. Kalau tidak ada Tuhan, ya itulah orang ateis itu. Ya, tidak percaya bahwa adanya, bahwa Allah itu ada, bahwa Tuhan itu ada. Ya, itu hanya buatan manusia saja. Nah, itu namanya orang ateis. Mustahil Allah Ta'ala itu tidak ada. Karena sifat yang wajib kita percaya bahwa Allah itu ada. Itu yang pertama. Saya kira itu tidak payah memahaminya. Yang kedua, qidam, bahwa kita wajib mempercayai bahwa Allah Ta'ala itu tidak berawal bagi adanya. Ya, Allah Ta'ala itu tidak diciptakan kerana tidak ada yang menciptakannya. Maka Allah itu qidam, la awwala lahu, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah yang awal, tidak ada yang mengawalinya dia. Ya. Yang mustahilnya apa? Hudus, yaitu baru. Kalau baru itu berarti yang ada yang menciptakan dia.
Ya, Allah diciptakan oleh Allah yang lain gitu. Allah yang lain diciptakan oleh Allah yang lain lagi, sehingga tidak putus-putus. Itu mustahil hal yang seperti itu. Itu yaitu yang kita sebut tasalsul dulu. Daur dan tasalsul. Ya. Kalau yang daur itu gantian menciptakan. Ya. Tuhan A menciptakan Tuhan B, Tuhan B menciptakan Tuhan A, itu mustahil. Ya. Tidak masuk di akal kita. Sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan yang ada. Itu mustahil bagi hak Allah Ta'ala Al-Hudus. Dan segala sifat yang hudus itu, yang baharu itu. Lawan daripada kidam. Kemudian yang ketiga, Al-Fana. Misalnya, Allah itu mati dia. Berakhirlah umur Tuhan. Jadi Allah Ta'ala itu tidak ada umurnya. Dia tidak akan fana, tidak akan hilang selama-lamanya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa, akan hilang, akan lenyap, kecuali zatnya Allah Ta'ala. Ya. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Semua yang miliknya, yang diciptakannya itu, semua makhluk ini akan fana dan akan baqa, akan tinggallah sesuatu yang tidak fana, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Itu baqa, lawannya fana. Mustahil bagi Allah Ta'ala itu dia akan fana. Kemudian yang keempat, al-mumasalah. Karena Allah Ta'ala mengatakan laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan tidak ada yang menyerupai Allah Ta'ala itu sesuatu pun, sama sekali. Ya. Oleh sebab itu Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluknya, tidak sama dengan segala sesuatu yang terbayang oleh pikiran kita. Oleh sebab itu mustahil Allah Ta'ala itu serupa dengan baharu. Ya, kalau dia baharu tentu baharu juga, makhluk juga dia. Ya. Fayastahilu alaihi ta'ala an yumasulul hawadisa fi syai'in mimma tasafu bih. Maka mustahillah atas Allah Ta'ala itu untuk menyerupai segala yang baharu. Fi syai'in, pada segala sesuatu, tanpa kecuali, selain daripada zatnya Allah Ta'ala. Mimma tasafu bih, termasuk juga yang sifat, segala sifatnya. Karena apa sifat baharu itu? Sifat baharu itu berubah-ubah, pindah-pindah. Ya, sifat baharu itu besar, kecil. Ya, sifat baharu itu kuning, hijau, merah, abu-abu dan lain-lainnya. Itu sifat baharu itu. Maka Allah Ta'ala itu Maha suci dari segala itu, termasuk dari tempat. Jadi fala yamurru alaihi ta'ala zamanun wa laysa lahu makanun, dan maka tidak berlaku bagi Allah Ta'ala itu masa, kerana dia tidak masuk ke ruang dan waktu. Ruangnya itu makan, ya tempat. Allah Ta'ala tidak bertempat dan juga tidak beralah, tidak berwarna. Lalu berdebat, kenapa Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa Allah yang Maha Pengasih itu istawa di atas arasy. Ya. Kemudian juga allazi khalaqa sab'a sama wallazi khalaqa
khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy. Itu apa maknanya? Kita percaya, wajib percaya dengan ayat itu. Tapi yang masalahnya istawa atau istiwa itu maknanya apa? Karena dalam bahasa Arab makna istawa itu banyak sekali, sampai 16 macam maknanya. Makna mana yang diambil di situ? Ya, karena Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un, ya, dia tidak bertempat. Karena yang bertempat itu baharu. Kalau dia baharu, samalah dia bertentangan dengan ayat tadi. Maka dijelaskan juga oleh ayat apa yang dimaksud istawa. Subhana rabbis samawati wal ard rabbil arsyil azim anma yasifun. Ya, Maha suci Allah Ta'ala, Rabb, pemilik, penguasa, pemelihara langit dan bumi. Rabbil arsyil azim. Ya, pemilik, penguasa, pemelihara arasy yang amat besar. Itulah makna ayat Ar-Rahman 'alal arsyis tawa. Dijelaskan ayat dengan ayat. Kita tidak membuat-buatnya. Ya. Jadi jangan berdebat lagi, ya, apakah Allah itu berduduk bersila di atas arasy. Kalau istilah duduk bersila itu sama itu dengan yang baharu, bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah Ta'ala itu tidak serupa. Kalau kita katakan bahwa berbeda dengan makhluk, bahwa tempat Allah itu tidak sama dengan tempat makhluk, ya kalau sama-sama bertempat itu artinya sama. Walaupun sarang burung, sarang ungge, ya, beda dengan sarang apa? Ya. Ya, tapi kalau sama-sama baharunya, burung juga, ya. Babi juga punya sarang. Ya. Ikan juga sarangnya di air. Ya, beda-beda. Tapi semuanya itu makhluk. Intinya itu adalah sama-sama memerlukan sarang. Nah, jangan dikatakan sarang Allah itu di arasy. Yang dijelaskan oleh Allah, yang diinfokan oleh Allah adalah Rabbul Arsyil Azim. Pemilik, penguasa arasy yang agung. Seagung-agungnya arasy, masih agung lagi Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari kita mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, tidak ada lagi yang besar daripada Allah. Kalau Allah duduk di arasy, berarti arasy itu besar sekali tempat duduk Allah Ta'ala. Ada yang lebih besar dari Allah, yaitu arasy. Nah, itu bertentangan dengan ucapan kita Allahu Akbar. Karena Akbar itu adalah isim tafdil yang mengatakan paling, tidak ada lagi tandingannya. Ya. Nah, itulah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Fala yuqalu fawqal jirmi, dan Allah Ta'ala itu tidak dikatakan di atas benda atau di kanan benda, atau Allah Ta'ala itu tidak di kiri, di kanan, di atas atau di bawah. Ya. Menjadi perdebatan juga Allah di langit. Ya. Karena hadis jariyah diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa seorang budak ini mau dihukum oleh tuannya, tapi dia minta fatwa kepada Nabi, kalau dia mukmin bisa diampuni. Maka Nabi bertanya, Aina Allah? Maka si budak perempuan itu menjawab, fis sama. Nah, itu hadis yang digunakan oleh orang
untuk mengatakan Allah itu di langit. Ya. Amintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul ard fa iza hiya tamur. Ya. Apakah kamu merasa aman dari orang yang di langit? Ya. Man itu ditafsirkan dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu di langit. Ya. Tadi ayat tadi kalau dikatakan di arash. Arash itu sama nak dengan langit. Ya, kalau berbeda, sebetulnya Allah itu di mana? Di arash atau di langit? Nah, situ sudah menjadi bingung kalau diambil makna harfiah dari hadis. Selain itu juga hadis itu sangat beragam redaksinya. Ada yang mengatakan di langit, dan banyak lagi yang mengatakan itu bahwa dia bersaksi Allah yang Maha Esa. Banyak sekali redaksi hadis-hadis itu yang dikatakan oleh para ulama bahwa di situ termasuk hadis muttarib. Nah, kita percaya ya seperti itu. Bagi yang percaya lain, biarkan mereka percaya. Ya, kalau kita berdebat terus, tidak akan habis-habisnya sampai dunia kiamat. Nah, jadi inilah inti dari 4 sifat ini, bahwa mensucikan Allah Ta'ala dari segala yang keserupaan dengan yang baharu. Termasuk juga sifat-sifat Allah ya tentang qidam dan baqa. Karena itu adalah sifat khas, sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dimiliki oleh yang lain-lain daripada Allah Ta'ala. Qidam dan baqa itu hanya Allah yang bersifat qidam dan baqa. Hanya Allah yang unik, yang tidak sama dengan segala sesuatu. Hanya Allah yang yang maha suci dari segala sifat yang baharu. Nah, wujud kita juga wujud, tapi wujud kita dengan wujud Allah berbeda. Wujud kita itu bisababin. Wujud kita itu dengan sebab. Sedangkan wujud Allah bila sababin. Ya, tanpa sebab. Ya, wujud Allah Ta'ala itu tanpa sebab. Ya, karena Allah wujud yang tidak berawal. Tidak ada sebab bagi wujudnya Allah Ta'ala, dan tidak ada yang mengadakan Allah Ta'ala. Tetapi adalah zat yang maha kuasa, yang maha qadim, yang maha baqa, yang maha agung, ya, lebih agung dari segala sesuatu. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang maha agung. Summa qala al-khamisatu al-ihtiyaj ila mahallin. Ya, kita sambung minggu depan insyaAllah, kalau ada yang ingin kita diskusikan ya.